Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Almaliki Setiawan. Saya dari kelas TI 2025D. Hari ini saya akan menjelaskan proyek saya membuat game untuk tugas UTS. Nah, jadi di game saya kali ini temanya itu dia obstacle gitu. Jadi ngelewatin rintangan-rintangan, tapi pemainnya ada dua. Nah, pemainnya ini akan dikontrol dengan satu kontrol yang sama. Jadi dua pemain punya satu kontrol yang sama. Jadi misal pemain satu gerak ke depan, pemain dua juga akan gerak ke depan, begitu. Langsung saja saya jelaskan. Jadi di bagian atas ini tentu saja import pygame, import sys, lalu pygame init, dan saya setting white screen-nya itu di bagian 100 dan height-nya tingginya itu 600. Baru di sini untuk display screen-nya judulnya saya kasih judul mirroring. Baru di sini saya ada menggunakan beberapa warna, ada warna hitam, warna abu-abu, warna emas, warna merah, dan warna merah gelap. Baru di sini ada inisialisasi font untuk ketika menang sama ketika kalah. Jadi fontnya saya inisialisasi di luar dengan ukuran 225. Baru masuk ke kelas pertama, yaitu kelas pemain. Nah, di sini kelas pemain seperti biasa, dev init, self xy, color, letak xy-nya di mana. Baru ada ukurannya di sini, saya taruh ukurannya di ukuran 30, speednya 0,1. Colornya nanti ditambahin sendiri. Baru di sini ada metode untuk menggerakkan pemainnya. Saya menggunakan kunci WASD ya untuk gerakin pemainnya. Jadi A untuk gerak ke kiri, D gerak ke kanan, S gerak ke bawah. Baru di sini ada W gerak ke atas. Baru di sini juga ada metode batas sebagai pembatas pemain agar tidak keluar dari screen. Dan di sini ada batas tambahan, yaitu agar pemain satu itu nggak keluar dari areanya pemain satu. Jadi pemain satu dan mirrornya pemain satu ini dia tidak bisa bertukar tempat gitu. Jadi pemain satu itu tempatnya di atas, mirrornya di bawah. Di sini untuk dapetin hitbox dari si pemainnya. Baru di sini ada metode untuk menggambar. Jadi untuk munculin si pemainnya di screen-nya nanti. Nah, di sini ada turunan dari metode pertama, turunan dari kelas pertama maksudnya. Kelas pemain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kelas si pemain ini punya mirror. Nah, mirrornya itu dibuat di kelas ini, di kelas baru, kelas turunan dari pemain. Yang berubah di sini overriding-nya itu di bagian move dan batas. Jadi di bagian move, di metode move-nya saya rubah. Jadi kalau misalkan kita pencet W, dia bakal turun ke bawah. Dan kalau saya pencet S, dia bakal naik ke atas si mirrornya ini. Baru di sini batasnya juga saya rubah, metode batasnya ada yang saya rubah. Di bagian batas kan karena pemain mirrornya ini, mirror dari pemainnya ini kan ada di bawah. Jadi dia batasnya tuh di bagian atas, dan dan pemain utamanya itu dia batasnya di bagian bawah. Baru di sini ada kelas obstacle. Untuk rintangan-rintangannya saya buat
ada XY, ada tinggi, ada panjangnya juga, panjang sama tinggi, baru ada warna. Terus di sini untuk dapetin hitbox dari si ininya, obstacle-nya, ini untuk nampilin ke layar. Baru di sini pembuatan objeknya ada di sini. Pertama, player 1 ini manggil kelas yang tadi, kelas pemain. Dikasih warna emas, baru kita panggil mirrornya juga. Player 1 mirror, kita pakai di sini warna abu-abu. Baru di sini saya panggil pembatas, ini obstacle. Jadi sebenarnya ini kayak pembatas antara layar atas dengan layar yang bawah aja. Jadi saya kasih warna hitam aja di sini. Baru di sini saya buat obstacle-nya. Obstacle-nya agak lumayan banyak karena dia kan ada 2 screen-nya ya. Jadi di screen atas dan screen bawah dia obstacle-nya berbeda. Untuk screen atas dia warnanya merah dan screen bawah dia warnanya merah gelap. Baru di sini sebelum masuk ke looping untuk menjalankan ininya, menjalankan gamenya, dia bakal di sini ada inisialisasi dulu, game over kita jadikan false, baru game win kita jadikan false juga, running sama dengan true. Baru di sini untuk kalau misalkan dia keluar, dia bakal berhenti berjalan, running sama dengan false. Baru di sini ada perkondisian. Jadi kalau misalkan selama gamenya belum selesai, belum game over dan belum game win, pemain bakal terus bisa jalan. Ini, jadi dia bakal terus menjalan. Jadi pemainnya tetap bisa jalan. Nah kalau misalkan dia udah game win atau game over, entah salah satunya, pemain gak bakal bisa jalan karena pemanggilan method move-nya itu di dalam loopingnya ini, di dalam if, di dalam perkondisian ini. Baru di sini ada looping juga. Di sini looping, dalamnya ada kondisi dimana kalau misalkan pemain player 1 atau mirrornya itu nabrak objek, nabrak enemy-nya, nabrak musuhnya, dia bakal game over dan dia nggak bakal bisa jalan. Jadi dia nggak bakal bisa jalanin karakternya lagi. Baru di sini kalau misalkan dia posisi playernya dia udah nyampe ke finishnya tuh ada di ujung kanan. Jadi besar sama dengan white dikurangi dengan player 1 white-nya, player 1, dia bakal game win dan karakternya bakal nggak bisa digerakin juga. Baru di sini pygame.draw RCT ini untuk memisah antara screen 1 dengan screen 2. Jadi warna screen yang bagian atas dengan bagian bawah saya bedakan warnanya supaya lebih menarik aja. Baru di sini saya panggil pembatasnya. Saya tampilkan di screen pembatas antara layar atas dengan layar bawah. Jadi supaya ada pembatasnya aja supaya kelihatan, biar lebih rapi. Baru di sini for perulangan agar semua obstacle yang ini, agar semuanya ini bisa muncul di layar, saya pakai perulangan di bagian sini tadi. Baru gambar player, di sini munculin player 1 dan mirrornya. Baru perkondisian lagi, kalau misalkan dia udah game over, dia bakal munculin teks game over. Nah, baru kalau misalkan dia menang, dia bakal munculin teks winner. Winner di sini. Lalu di sini buat update screen-nya, dan terakhir pygame.quit sys.exit.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Untuk gameplaynya atau demo permainannya nanti di video yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.